Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Yuda Lazis dari Prodi Manajemen, NIM 211060125, Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan sedikit menyampaikan argumentasi saya tentang Islam, sains, dan perempuan dalam pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani. Dalam Islam, pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani merujuk pada 3 dimensi berbeda dalam pemahaman agama dan praktik spiritual. Ketiga pendekatan ini menggambarkan perspektif yang berbeda terhadap Islam, sains, dan perempuan. Berikut penjelasan singkat tentang ketiga pendekatan tersebut. Yang pertama, pendekatan Bayani. Pendekatan ini mengutamakan pengetahuan tentang ajaran-ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Dalam konteks sains, pendekatan Bayani menghargai pengetahuan dan penemuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, dalam hal perempuan, pendekatan Bayani cenderung mempertahankan tradisi yang kuat. Yang kedua, pendekatan Burhani. Pendekatan Burhani berfokus pada rasionalitas dan pemahaman yang berbasis logika. Dalam konteks sains, pendekatan Burhani mendorong penelitian dan pemahaman ilmiah yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Dan yang ketiga, pendekatan Irfani. Pendekatan ini menekankan pada pengalaman pribadi dalam mencari kebenaran dan hubungan dengan Tuhan. Dalam hal sains, pendekatan Irfani melihat pengetahuan dan pemahaman ilmiah sebagai jendela untuk memahami kebesaran Tuhan. Penting untuk diingat bahwa tidak ada satu pendekatan tunggal dalam Islam yang diterima oleh semua orang. Penganut agama Islam memiliki berbagai perspektif dan interpretasi yang berbeda. Dan pendekatan-pendekatan ini seringkali saling tumpah tindih. Selain itu, pandangan dan praktik individu dapat dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan sejarah yang berbeda. Dan selanjutnya, mengapa dalam catatan sejarah dan peran perempuan di ranah publik termarginalkan? Peran perempuan di ranah publik seringkali termarginalkan atau diabaikan karena beberapa alasan sosial, budaya, dan politik yang telah mengaruhi cara sejarah dicatat dan ditulis. Berikut ada beberapa faktor yang mungkin menjelaskan mengapa hal ini terjadi. Yang pertama, sistem patriarki. Yang kedua, pengabaian aktivitas perempuan. Dan ketiga, keterbatasan akses pendidikan. Dan yang keempat, tindakan penindasan dan diskriminasi. Yang kedua, bagaimana pendapat Anda tentang peran perempuan di era kekinian, khususnya dalam mengembangkan sains? Lalu kutip satu ayat tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Pendapat saya tentang peran perempuan di era kekinian adalah bahwa perempuan memiliki potensi yang sama besarnya dengan laki-laki untuk berkontribusi dan prestasi dalam bidang tersebut. Mereka memiliki kecerdasan, kreativitas, dan dedikasi yang dapat membawa kemajuan dalam penelitian dan inovasi sains. Lalu ayat tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan yaitu surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Yang terakhir, bagaimana cara agar kaum perempuan dapat bersaing dengan kaum pria di ranah publik? Yaitu untuk memastikan kesetaraan gender dan memberikan kesempatan yang adil bagi perempuan untuk bersaing dengan laki-laki di ranah publik. Berikut ada beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, pendidikan yang merata. Yang kedua, kesetaraan hukum. Dan yang terakhir, kesadaran dan pemahaman. Mungkin cukup argumentasi saya yang bisa saya sampaikan. Dan
Mungkin itu saja yang saya ketahui. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.